Penting sekali untuk muqaddimah kita. Allah mengatakan Khaliq. Khaliq, ya. Khaliq mencipta. Siapa yang dicipta? Bashar. Wah, nama Pak Kiai ini. Basharan. Dari mana dicipta? Tin. Tin bahasa Arab tanah. Tin, ya. Tanah. Nah, bashar ini sisi zahir manusia. Zahir manusia. Maka Allah mengatakan, aku pencipta. Nah, ini kita ulang-ulang biar nggak lupa, dan ini sangat penting sekali, ya. Sangat penting untuk memulai kajian ma'rifatullah. Karena banyak sekali, jangankan orang awam, beberapa kiai aja saya temu, ya, mendebat saya juga begitu. Bagi dia, ruh itu dicipta. Padahal ayatnya tidak ada satupun ayat yang mengatakan ruh dicipta. Gak ada satupun ayat yang menyebutkan ruh dicipta. Maka di ayat 72-nya, gimana ayat 72-nya? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi Allah mengatakan nafakhtu, ya. Nafakhtu. Apa arti nafakhtu? Aku tiup. Aku tiup atau hembuskan. Beda dengan cipta. Apa yang dihembuskan? Ya, ruh. Nah, ruh ini dihembus. Nah, inilah sisi lain dari manusia yang kita sebut batin. Batin manusia. Di saat mati, si tanah, si bashar pulang kepada tanah. Sedangkan ruh, dia harus berpulang kepada sumbernya. Sumbernya siapa? Enggak, bukan Khaliq. Khaliq tanah. Coba baca ayatnya, ayat 72. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan. Nah, min di sini diperdebatkan ulama, ini minnya artinya apa? Sebagian kah? Dari kah? Apakah minnya mim ibtida? Mim ibtida itu dimulai dari ruhku, berasal dari rohku. Atau artinya aku tiupkan sebagian dari rohku. Nah, itu jadi masalah tuh, ya. Nah, dan saya udah jelaskan sebelumnya, ada yang kita sebut dengan haikalul ma'arif, haikal ma'arif. Yang pertama masih ingat, Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Oke. Kalau dizikirkan tiap hari itu, terus ditutup baca Fatihah, Al-Fatihah itu, ya. Coba perhatiin yang nomor 2, Ahmad Ruhullah. Ah, ini jawabannya nih. Aku hembuskan dari rohku. Rohku, aku siapa? Allah. Maka kalau kita lengkapi, Ruhullah. Ruhullah siapa tadi? Ahmad. Jadi yang disebut ruhku itu Ahmad. Gitu. Maka aku setelah tubuh manusia sempurna, aku hembuskan ke dalamnya sebagian dari rohku. Jangan salah paham, bukan zatku. Bukan zatku, tapi rohku.
Bedakan rohku dengan zatku. Kalau kita artikan zat aku, ini bahaya, nanti jadi kelompok seperti yang terjadi di kelompok-kelompok kebatinan iblis. Zat aku, zat Allah, sifat aku, sifat Allah, itu kelompok iblis itu. Ya, kita nggak pakai yang begitu-gitu. Ngakunya wali sih, tapi wali setan. Jadi ruhullah itu siapa? Ahmad. Jadi dua-duanya boleh diartikan dari rohku atau sebagian dari rohku, boleh dua-duanya, gak ada masalah kalau sudah mengerti pemahaman roh, bahwa ruh bukan zat dalam pengertian ini. Ahmad. Saya mau tanya nih, kalau kita nih dari seorang perempuan, nah, perempuan ini kita sebut siapa? Kita ini kan keluarnya, lahirnya dari seorang perempuan. Perempuan ini kita sebut apa? Sebagai ungkapan majazi, kita pinjam istilah ini, kita sebutlah Ahmad ini umur ruh, induknya roh, gitu. Tuh udah dua istilah tuh. Ayat ini belum pernah dijelaskan dengan penjelasan begini, kecuali malam ini. Ini saya nggak bukan buat-buat, baru malam ini. Ya, fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan basyariah manusia, sisi zahir manusia, maka aku tiupkan sebagian dari rohku. Maka kita baca tadi Haikal Ma'arif, ini disebut peta ma'rifat. Lancar peta ma'rifat bisa menafsir ayat-ayat yang rumit. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Jadi ketika disebut rohku, kan ayatnya ruhi, kan gitu ya, ruhi, artinya rohku. Banyak yang salah paham, dikira rohku itu zatku. Mereka takut kalau nanti orang ngomong di dalam diri kita ada zat Allah. Bukan, ini beda. Nabi Isa aja kita sebut ruhullah, benar nggak? Ruhullah Isa itu ruhullah juz'i namanya, ruhullah sughra, roh kecil. Sedangkan yang kubro Ahmad. Bahkan ini disebut ar-ruh al-akbar, roh yang agung, yang paling besar, karena ialah tiupan pertama Allah. Dari Ahmad inilah ya, ini saya hapus ya, udah connect kan ini, boleh dihapus nih Mancung. Jadi Allah ya, Allah yang ahad meniupkan pertama kali rohnya. Rohnya ini bernama Ahmad. Dari Ahmad inilah kemudian kita muncul, roh kita dari situ. Nah nih, coba kita lihat dulu. Berarti judulnya bukan Al-Baqarah 30, berarti masih As-Sod 7172. Ya, lanjutan. Ahad. Masih ingat ya, Ahad. Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa, menghembuskan apa? Ahmad. Maka sang Ahmad ini boleh kita buat ilustrasi, ya. Kita buat ilustrasi. Ini boleh kita hapus ya. Ahmad ini ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Ahmad itu ruh Allah, maka kita nyebutnya tadi apa? Ahmad Ruhullah. Jadi kalau ada di ayat surat tadi, surat apa? Sod ayat 72. Sod 72. Allah mengatakan ruhi, rohku.
Siapa yang disebut rohku? Ahmad. Ada sebelumnya antum dengar tafsir begini. Dan ini bukan tafsir bid'ah. Ini cuma tafsir yang selama ini tersimpan belum dikeluarkan. Beruntung nih rumah Buya nih. Ya, berarti ada wali di rumah ini nih. Ya. Semoga istiqomah kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan GR dulu mancung. Ruh Ahmad Ruhullah ini memancar. Ya. Ini pancarannya nih. Ini pancarannya. Nah, pancarannya ini disebut dengan Nur Muhammad. Gitu. Apa sebutannya? Nur Muhammad. Sumber nurnya adalah Ruhullah. Lalu apa hubungannya Nur Muhammad dengan Ahmad? Lalu tubuh manusia dan roh manusia. Nih coba lihat. Jadi ruh Ahmad Ruhullah ini, inilah yang menjadi roh kita. Roh kita dari situ. Nur Muhammad inilah yang menjadi sisi basyariah, sisi zahir manusia. Jadi ruh ini batin ya. Batin manusia. Saya pendek aja M. Sedangkan ini dari Nur Muhammad tercipta 4 anasir alam. Api, air, api, tanah, udara. 4 anasir. Unsur ya kalau bahasa Indonesia. Salah satunya tanah. Ya, tanah, air, api, kayak avatar ya. Apa lagi? Udara atau angin sama. Nah, ini sisi manusia nih. Jadi manusia di dalam diri kita ada 4 ini. Ada 4 itu. Inilah zahirnya manusia. Inilah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ada semua. Cuma masalahnya nurnya sudah terkoneksi belum sama Ruhullahnya, itu masalahnya, ya. Koneksi ini yang harus dibangun, ya. Mana hidupnya? Udah hidup ya? Oh, oke. Nah, jadi Ruhullah ini sebagai sumber daripada Nur Muhammad. Nur, karena dari nur ini terpancarlah, terciptalah. Ini dia. Dengan apa Allah menciptakan yang 4 ini? Pakai kun, ya, kun fayakun. Kalau roh Ahmad Ruhullah nggak pakai kun, pakai hembusan. Nah, apa bunyi hembusannya? Itu rahasia. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Ya, belum boleh disampaikan sekarang. Ya, nanti jadi fitnah. Ngarang-ngarang apa lagi nih Ar-Razi nih kata orang ya. Dongeng mulu. Emang ini dongeng? Emang begini dongeng? Ada nggak orang bisa ngedongeng begini? Saya bayar. Ya. Kalau ini dongeng silakan ulang. Ya, kalau bisa ngedongeng dengan ini. Ini bukan dongeng. Ya, ini kalau dalam ilmu tafsir disebut tafsir isyari. Tafsir isyarat. Jadi tafsir itu ada 3. Tafsir bil ma'thur, riwayat. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim begini. Ada tafsir tadi bil ma'thur, sekarang bil ma'qul, dengan akal. Nggak ada penjelasannya di riwayat-riwayat hadis, maka kita coba gunakan akal kita untuk menyentuh maknanya. Jika masuk akal, maka tafsir disebut ma'qul, tafsir rasional. Kalau akal boleh menafsir, kenapa ruh tidak boleh menafsir? Maka ruh kita juga menafsir. Inilah jadinya tafsir isyari. Nah, tapi itu istilah di kampus. Saya menyebutnya bukan tafsir isyari, tafsir
Hah? Apa yang bagus? Pakai istilah ruh, tafsir ruhi, ya, biar beda dengan isyari yang lain. Karena isyari ini ada kolbu masuk ke kolbu, ada yang masuknya ke ruh. Pancarannya ini banyak. Berapa banyak kemarin? 124.000. Ini bukan cocok logi. Makanya jumlah para nabi 124.000. Maka nabi-nabi itu adalah pecahan dari Ahmad, yang merupakan mereka menyimpan dalam diri mereka nur. Nah, ada hadis, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Nur ini. Nah, jadi ini kalau dibuat lapisan berikutnya, bukain cum. Oke. Kurang jelas itu. Ini dihapus ya. Ya, fadal. Yang 110.000 ini disebut nabi. Ini punya pewaris. Ada lagi pewarisnya. Ya. Ini cuma pewarisnya disebut ulama. Nah, ulama yang mana? Apakah semua ulama? Ulama yang mewarisi nur Muhammad di dalam dirinya. Nur itu artinya sesuatu yang terang, yang membuat dia punya pandangan ke depan, sehingga disebut Nur Muhammad. Dia tahu jalan hidupnya kemana, dia tahu jalan pulang, dia tahu jalan kemana. Itu orang kalau punya nur. Nah, ulama yang mana? Bukan yang bergelar doktor, ya. Gelar doktor saya bukan gelar Nur Muhammad. Ya. Oh, saya di pesantren. Bukan pesantren, emang Nabi nyantri, emang sahabat Nabi nyantri belajar nahwu shorof? Enggak. Ulama yang mana? Maka ulama ini ditafsirkan lewat surat Fatir ayat 28. Coba buka Fatir 28. Fatir 28 apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, yang segan nama Allah, itu cuma satu kelompok, namanya ulama. Buya ini kan pernah jadi GM ya. Itu kalau ke daerah orang nggak tahu kalau Buya ini GM, dihargai nggak? Segan nggak mereka? Nggak segan. Tapi pas dilihat di kartu namanya GM, langsung nyembah mereka, hormat, mau diservis semuanya. Kalau nggak dikira ustadz aja kan, kan ada jenggotnya. Kira-kira seperti itu. Kita kalau nggak kenal orang nggak sungkan sama dia, nggak respect sama dia. Tapi kalau kita sudah kenal dia, kita akan hormat siapa dia. Nah, kenal ini nggak hanya kenal gelar, kenal nasab, kenal makomnya, ya, kenal makrifat yang tersimpan di dalam dirinya. Nah, inilah yang saya sebut umur ruh. Umur ruh itu nggak berdasarkan biologis. Umur ruh itu berdasarkan makrifat yang tersimpan di dalam dirinya. Ya, tuh 2, 3, ini udah 3 lapisan nih, ya. Maka ulama, sahabat yang takut kepada Allah di zaman Rasulullah, jumlah sahabatnya juga sama. Semua sahabat jumlahnya juga 124.000. Jumlah sahabat Nabi. Dari Nur Muhammad ini ada kayak semacam, jadi kalau ilustrasinya Buya, Telkomsel ini kan Telkomsel ya,
punya satelit. Nah, satelit ini ruhullah. Dia memancar kepada, kalau memancar pertama kali yang gede itu ke mana? Provider, begitu. Dan jumlahnya ada 313 yang menerima pancarannya langsung. Dari 313 ini nyebarlah ke 104.000. Dari situlah nyebar kepada umat. Kayak gitu modelnya. Maka setiap masa nur ini nggak akan kurang dari 124.000, nggak akan kurang. Maka wali kalau mati pasti ada pengganti. Jadi nggak usah khawatir. Kalau wali mati tidak ada pengganti, tunggu aja kiamat. Pasti kiamat. Jadi ada wali Allah itu zikirnya menahan gunung api meletus. Ada wali zikirnya menahan hujan biar nggak turun berlebihan. Ada wali yang kerjaannya menahan supaya air laut itu tidak banjir rob berlebihan. Kalaupun terjadi mau gimana lagi ya. Ada wali di kutub utara, di kutub selatan. Sekarang orang menyebut global warming. Setiap hari ada es itu mencair. Berarti ada zikir yang sudah hilang di situ. Jangan-jangan walinya sudah meninggal. Ya. Maka jangan salah, di setiap gunung itu ada wali. Si wali inilah yang berzikir yang membuat gunung ini bertahan. Kalau walinya mati terjadilah sesuatu. Gitu. Ya. Gempa bumi, gempa boleh terjadi, tapi jadi bencana enggak? Kalau walinya mati, itu jadi bencana besar. Dan sekarang banyak wali yang mati, mesti ada yang melanjutkannya. Dalam proses transfer ini, estafet ini, disitulah terjadi bencana-bencana. Ini kacamata ilmu ma'rifatullah ya. Bukan kalau orang BMKG mungkin ngomong ini gejala alam, ya itu urusan ente. Kita punya urusan lain. Ilmu kita tidak bertentangan, cuma berbeda. Ya, ilmu kita tidak bertentangan dengan BMKG kah, geologi kah, ilmu itu punya urusan sendiri. Kita punya urusan sendiri juga, gitu. Ya laptop sebagus apa, handphone sebagus apa, tetap harus ada yang operasionalkannya. Kalau orangnya hilang ya kacau, sama lah kira-kira begitu. Katanya robot hebat, tetap harus ada orang yang memprogramnya. Programnya lewat, ya lewat juga dia ntar. Ya. Rata-rata kajian-kajian ma'rifat sebelum ini berhenti sampai di Nur Muhammad. Dulu ada di Kalimantan, Abah Gurus kumpul, sudah mulai masuk ke bagian-bagian ini Ahmad, tapi baru masuk di bagian huruf Ahmad. Ahadiyatullah al-jariyah fil asma wa sifat, hayatul alam, mim malikud darain, dal dawamul ubudiyah. Beliau sudah sampai masuk ke sampai rahasia huruf Ahmad. Itu udah bagus sekali. Bayangkan di zaman saat-saat itu beliau sudah mengupas kajian yang sangat luar biasa. Kita bersyukur ada wali-wali kayak beliau. Dan saya juga bersyukur sekali ketika hati rindu mau menyebut-nyebut beliau dan ingin ziarah, tahu-tahu ada jalan, kami baru pulang dari sana. Ya. Dan ketemu orang-orang murid-murid beliau yang Masya Allah orangnya itu udah kayak keluarga aja ya. Kayak keluarga datang ke sana. Kajian-kajian mengenai ma'rifatullah yang sudah mulai dibuka oleh Abah Guru itu sampai kepada ilmu huruf. Ilmu huruf itu penting sekali. Di dalam kitab Khatmul Aulia dulu sebelum apa ada sesuatu lah. Saya sering mengkaji kitab itu di ribat kita di sini. Nggak jauh. Bahwa ciri-ciri Khatmul Aulia, penutup para wali, puncak para wali, itu ada 4 ilmunya. Ditulis di kitab itu. Beliau ahli hadis dan juga ghaus di zamannya.
Kutubul Ghaus, jadi bukan hanya kutub aja. Beliau mengatakan ilmu pertama ilmu bad'i, ilmu tentang awal asal muasal alam, ilmu tentang asrar alam, gitu. Maka orang ini kalau ngelihat kita, dia bisa lihat nasab kita ke belakang, baik nasab jasad basyariah atau nasab ruh atau nasab nur. Jadi ada 3 nasab: jasad, bin binti binti, ada nur dulu, nur, lalu ada ruh. Jadi kita ini bisa bagi ntar nih, ya. Ada satu lagi di luar. Nah ini karena bukan bagian dari ma'rifatullah, saya nggak masukin tentang nasab jasad, saya nggak masukin. Jadi ketika ada dalam Al-Quran, pada hari kiamat setiap orang dipanggil dengan induknya. Nah, dia nginduk ke siapa nih? Induk ke jasad, nginduk ke ulama. Ini torikot nih di sini nih, ya, belajar torikot di sini. Atau nginduk kepada nur. Ini Khidriyah di sini, ya. Jadi orang kalau cerita tarekat Khidriyah, ini di sini mainnya dia, di Nur Muhammad. Karena Nabi Allah Khidir itu pecahannya Nur Muhammad yang paling bertahan sampai sekarang, ya. Jasadnya, ruhnya masih ada. Cuma karena orang banyak orang nggak mengerti adab. Kalau nggak tahu bilang aja sih nggak tahu, ya nggak pernah ketemu Nabi Khidir bukan berarti Nabi Khidir nggak ada. Ente nggak tahu Nabi Khidir ada, jangan bilang dia nggak ada gitu. Ini orang-orang ini suul adab bener-bener, ya. Nabi Khidir nggak usah pakai Nabi Khidir deh. Ashabul Kahfi masih ingat? Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 315 309 tahun. Makan nggak? Minum nggak? Wajahnya jadi tua nggak? Enggak. Saya mau tanya, ada nggak dalil yang menyebutkan Ashabul Kahfi mati? Iya, setelah 309 nggak ada, dia tidur lagi. Makanya dalam riwayat yang dikumpulkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, nanti Ashabul Kahfi turun lagi membersamai Nabi Isa. Ternyata usut punya usut, Ashabul Kahfi adalah umat Nabi Isa. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi nanti ketika Nabi Isa turun, mereka keluar. Apakah itu khurafat? Ya nggak khurafat lah, ada riwayatnya. Kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, diringkas lagi oleh Imam Sya'rani dan tidak dihilangkan itu. Berarti mereka sekarang masih ada, cuma Allah sembunyikan. Yang sudah ke Yordan mungkin lihat di mana sih gitu. Saya juga pernah ke sana alhamdulillah, dan emang Allah tutup kan, Allah suka-suka tutup. 309 tahun aja Allah tutup. Siapa yang menunjukkan jalan kepada mereka ke goa? Kan nggak diceritain orang. Itu Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir yang bimbing mereka ke sana. Diajarin cara supaya nutupin gua biar nggak ketahuan. Itu ilmu Nabi Khidir semua. Nah ini nih ilmunya di sini nih, ilmu Nur Muhammad. Nabi Isa dalam surat As-Saff ayat 6 ya, mengabarkan, aku akan memberi kabar kalian kedatangan seorang nabi di akhir zaman, ismuhu Ahmad. Kok lahirnya Muhammad? Berarti Ahmad nama apa dong? Karena Nabi Isa ruhullah, maka Ahmad itu nama ruh. Inilah dalil kalau ruh itu punya nama. Nama ruh pertama Ahmad. Coba Ahmad sama Ahad bedanya apa? Coba beda mim doang.
Oh, kalau bagi orang ahli huruf ada rahasianya. Nah, tadi empat pencirian wali khatmul aulia. Tadi ilmu bati masa lalu. 2 ilmu maqadir masa depan. Ya. Ilmu bati, ilmu maqadir, apalagi ya? Mitsaq, ilmu mitsaq. Apa arti mitsaq? Mitsaq ini syahadat alam semesta. Jadi kita ini per alam ada syahadatnya, per zaman ada syahadatnya, beda-beda syahadatnya. Syahadat Nabi Isa beda dengan syahadat kita. Syahadat Nabi Adam beda dengan kita. Tapi ada syahadat yang permanen, itu syahadat azaliyah namanya. Ya. Syahadat pada masa sebelum diciptakan alam, itu namanya azali. Ada. Sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam janin itu sudah ada syahadatnya dia. Itu mitsaq, perjanjian alam. Jadi kita sudah punya kontrak dengan Allah. Itu mereka ngerti. Itu turunannya. Ya. Ketika ruh mengatakan syahidna, itu turunan dari mitsaq tadi. Itu semua ruh. Dan ruh ini kan ada yang Allah tiupkan kepada manusia, ada yang Allah tiupkan kepada hewan, ada yang Allah kemudian lempar ke pohon-pohon. Coba, kenapa tuh Buya? Roh kita kok dilempar jadi manusia, sedangkan ada roh jadi kucing. Ada roh yang ditiupkan kepada anak keturunan Nabi, Habib Sayyid, anak Kiai, Gus, Ajengan. Kok kita enggak? Dia iya. Kok dia Habib, kita enggak? Dia Sayyid, kita bukan. Oh, itu ada rahasianya semua. Itu ilmu mitsaq. Nggak ada kebetulan Allah meniupkan ya sesampainya lah, sedapatnya lah gitu, nggak ada. Diatur semua. Jangankan itu, satu tetes air hujan itu diatur turunnya di mana, berapa volumenya, diatur semua. Nggak ada nggak diatur. Apalagi urusan roh. Oh, sedapatnya deh gitu, nggak ada begitu. Ya, Allah betul-betul rapi. Ya. Muqtadirah. Salah satu nama Allah itu Muqtadir. Ya, begitu detail dalam mengukur segala sesuatu. Kenapa Buya? Kita nggak jadi Habib ya? Yang ono jadi Habib. Tapi nggak usah khawatir ya. Mau dia Sayyid, mau dia Habib, kita bukan Sayyid, bukan Habib, potensi menjadi wali sama. Potensi jadi wali sama. Maka tidak sedikit orang biasa jadi wali. Kan ulama. Ini coba lihat, ini kebayang. Nah, sekarang coba ganti Ahmad ini, bayangkan seperti Ka'bah. Ini ilustrasi aja, ya. Ini ilustrasi, biar paham masa lalu. Kenapa ada satu amalan unik dalam ajaran Islam namanya tawaf? Tawafnya kok ke Ka'bah? Kenapa tawaf di situ? Kok tawafnya ke batu lagi ya? Batu hitam, batu bata. Oh, ternyata ada rahasianya. Tubuh tawaf kepada tempat mulia itu, walaupun dia dari tanah, dari batu. Nah, ada rahasia di situ. Air Zam-Zam kah apa? Ternyata ruh dia juga bertawaf. Tawafnya jasad kepada Ka'bah. Yang disebut haji mabrur kalau ruhnya ikut tawaf. Jika nurnya ikut tawaf. Nah, kita ini tercipta dari nur Nabi Muhammad dengan kunnya Allah. Apakah kita mencari siapakah Ahmad itu?
Nah, dalam pencarian, inilah yang disebut tawafnya ruh. Kita nih lagi tawaf ini, nggak taunya lagi nyampe di sudut mana nih, ya? Kan 7 kali kan? Ya, kita ini kan baru mulai kita ngajinya, baru mulai ngajinya, ya muter 7 kali loh. Tapi 7 kalinya ruh, panjangnya dan lamanya bukan main, ya. Lama ini. Kerja itu kan tawaf, bolak balik. Apa yang kita cari dari kerja itu? Fulus. Berarti Ka'bah dia fulus. Kalau Ka'bahnya cuma fulus, dia akan membenarkan segala cara. Tapi kalau badannya mengelilingi fulus, bolak balik, tapi ruhnya mengelilingi, nurnya mengelilingi Ruhullah Ahmad, orang ini tidak akan pernah korupsi, tidak akan pernah main-main angka. Itu kalau benar tuh, ya. Kalau benar ruhnya muter. Jadi zahir kita ini muter terus, nggak ada yang nggak muter. Saya nanya juga ke orang-orang kimia, orang-orang yang ahli-ahli dalam molekul-molekul, ternyata atom itu masih terdiri dari molekul-molekul lain, dan itu semuanya bergerak tawaf semua. Dan ternyata darah kita tawaf di badan, ya, tawaf semua, nggak ada yang nggak tawaf. Ka'bahnya darah, jantung. Ka'bahnya darah, jantung. Oke? Kalau sudah punya gambaran begini, ilmu bad'i, ilmu masa lalu, jika di masa lalu di alam nuriyah ini kita dulu percikan nur kita ini tawaf kepada Ahmad, maka lahirnya pasti jadi seorang mukmin. Kalau dia tambah dekat, yang paling dekat 124.000, maka di zaman dulu dia jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad dia bukan jadi nabi, dia jadi wali. Gitu. Kalau dulu kita pernah tawaf. Ada lagi, dia memandang. Jadi nur ini memandang kepada Ahmad. Terus dia mengatakan, wow, indah sekali. Dia lahir jadi Habib. Itulah sejarah kenapa Habib terlahir sebagai Habib. Jadi nggak ada yang cocok logi, dan nggak ada yang terjadi begitu saja. Semuanya terjadi karena mengulang aja itu. Udah selesai tawaf di sana, dia masuk lagi ke alam baru. Kita lagi tawaf ini, lagi tawaf semua ini. Selesai masuk lagi ke alam barzakh, tawaf lagi di sana. Selesai masuk lagi ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, Ka'bahnya bukan Ka'bah ini, kembali kepada yang punya Ahmad ini, namanya Muhammad. Maka semua orang mencari Nabi Muhammad, tawaf lagi. Begitulah terus mencari syafaat. Kan nanti semua orang hatta Nabi Ibrahim nyari Nabi Muhammad, ya. Maka bernamalah Nabi Muhammad itu Al-Fatih. Karena Nabi Ibrahim mau buka pintu surga nggak bisa, balik lagi. Siapa yang bisa? Muhammad. Maka disebut Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, ya. Itu ijazahnya minta ke Pak Kiai itu, ya. Ya, salawat Al-Fatih. Jam 10, Bu, ya. Gimana? Tanya jawab atau lanjut? Lanjut tidur. Ya, rehat dulu. Bismillah. Betul. Bagus. Dari 124.000 nur ini, ada 313 nur yang paling besar.
Yang 313 yang dulu bertawaf dan itu menjadi barisan ring pertama Ahmad. Nah, yang 313 ini di zaman pra Nabi Muhammad menjadi 313 Rasul. Dari 313 itu yang paling kuat perjuangannya 25. Jadilah 25 para Rasul. Tuh kalau ditulis terus tuh, coba yang ditulis tuh, Cung, 124.313, gede-gedein tulisannya ke bawah. Dari 313 itu ada 25 yang kemudian sangat luar biasa perjuangannya. Dari 25 ada yang paling penyabar, 5 nabi. Dari 5 itu semua sumber kesabarannya ada dari satu sosok, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Ya, 300. Inti jangan salah tulis, bukan 212, bukan 414. Ya, 313. Ya. Kalau 212 tuh kawan-kawan kita yang berjuang kemarin tuh ya. Ya, 5. 5 jadi berapa? 1. Nah, ini penting nih. Syukuran. Jadi 124.000 itu ring terluar, ring terdekatnya 313. Dari 313 ini paling dekat lagi 25. Dari 25 ini paling dekat lagi 5. Dari 5 itu 1. Berarti kalau 5 kurang 1 berapa? 4. Coba lihat. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 kan? 5. Dan itu bukan cocokologi. Emang udah dari sononya. Udah dari sononya begitu. Ya. Kalau dulu begitu, di akhir zaman kata Nabi akan ada musuh besar. Para nabi dahulu pun tidak sanggup melawannya, yang sanggup melawan umat Nabi Muhammad. Kira-kira ilmu yang diturunkan zaman sekarang lebih sedikit atau lebih banyak dari zaman dulu? Nabi Musa nggak dapat izin ngelawan musuh besar ini. Nabi Nuh nggak dapat izin. Nabi Sulaiman katanya sempat perang tapi nggak sanggup juga. Sesakti Nabi Sulaiman loh. Nabi Khidir juga nggak sanggup. Nabi Isa itu yang ngecoh Nabi Isa siapa? Yudas Iskariot kan itu adalah penyamaran Samiri, Dajjal. Semua nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzara qaumah, mengingatkan kaumnya akan ada musuh besar bernama Dajjal. Lah kok sekarang ada kiai bilang Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu suatu sistem threat ya. Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya bilang itu sosok, ente bilang itu ya pinteran dia dari Nabi Muhammad ya kan? Pinteran dia dari Nabi Musa. Di Quran kan di surat Thaha disebutkan kisahnya tentang Samiri. Dia kan yang disebut Dajjal. Samiri itu nisbat kampungnya, Dajjal itu gelarannya, Yudas Iskariot penyamarannya. Kalau gitu nanti struktur ini akan berulang kembali. Struktur akan berulang kembali. Jadi di sini ada 4 nih ya. Sama ntar. Nabi mengatakan jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan, muliat al-ardu jawran ya, ketika bumi sudah dipenuhi dengan ketidakadilan, di mana-mana ada kezaliman, ini bukan hanya kezaliman politik dalam negeri loh, ini kezaliman global. Jadi tolong move on, jangan cuma memikirkan masalah pilpres, itu terlalu cetek mikirin begitu. Ini sudah umat akhir zaman sudah. Kita nggak boleh hanya memikirkan politik satu negeri. Ini sudah besar ini masalahnya. Udah lintas negara, lintas benua. Jika lintas benua terjadi kezaliman, orang nggak salah dikasih virus, zalim nggak?
Kita sehat-sehat aja divaksin, masalah nggak? Tapi ya kita ikut aja lah. Udah vaksin kan? Vaksin dong. Vaksin lah ya, biar nggak jadi pakyu. Kecuali nggak mau keluar ya terserah. Kalau saya hampir tiap bulan keluar kota, ya wajib vaksin. Bukan hanya ganti status di Peduli Lindungi, beneran vaksin ini, kita hakon ini. Ini orang nakes aja nunggu saya vaksin, kan lucu. Nunggu Buya dulu lah katanya. Aduh, kita jadi serba salah deh ya. Kita ikutin main mereka. Mereka makar, Allah juga lebih baik makarnya. Udah sederhana itu. Mungkin lebih banyak yang kita makan ini lebih bahaya daripada vaksin yang disuntikan ya. Makanya badan kita biasa-biasa aja. Jadi vaksin nggak ada rasanya, nggak ada efeknya. Kata orang demam, jangan-jangan nggak bekerja lagi di badan kita. Apa kata Nabi? Jika bumi telah dipenuhi oleh ketidakadilan, berarti ada toh otaknya, provokatornya, itulah dia Ad-Dajjal. Dan dia bukan sistem aja, dia si pembuat sistem itu. Kalau ada sistem, masa nggak ada pembuat sistem? Kan orangnya ya, keminter namanya itu, keminter. Ada sistem tapi nggak ada yang membuat, mungkin nggak? Laptop secanggih ini, handphone secanggih ini, nggak ada yang buat, mungkin nggak? Nah, ini yang buat handphone segagah ini, nah, siapa otaknya? Orang pasti, bukan robot. Jadi jangan lagi ngomong Dajjal itu sistem saja. Itu sistem iya, orangnya ya sistemnya disebut makar itu. Ada sosoknya. Dan Nabi mengatakan, aku sudah ketemu. Dan sahabat Tamim Ad-Dari juga cerita. Itu sahabat-sahabat yang 4 kan udah ketemu semua. Si fisik loh ketemu secara spiritual. Di perjalanan kan mereka kepada si Dajjal itu. Jika nanti muncul itu, apa kata Nabi? Allah akan bangkitkan seseorang yang ismuhu yuwatiu ismi, namanya sesuai dengan namaku. Nama yang mana? Nama Muhammad apa nama Ahmad? Ahmad. Berarti nama zahirnya, nama KTP-nya bisa jadi bukan Ahmad gitu, tapi nama ruhnya sama. Maksudnya gimana tuh? Jika ada ulama mewarisi 124.000, terus Ahmad siapa yang mewarisi? Pewarisnya belum ada selama berabad-abad, dan inilah abadnya, dialah yang akan mewarisinya. Dialah yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Jadi pewaris Nabi Adam udah banyak, Nabi Syith udah banyak, Nabi Nuh udah banyak, terus, dan itu berputar terus. Tapi pewaris Nabi Muhammad yang mutlak belum ada dari dulu. Ada Al-Ghaus, tapi Al-Ghaus itu cuma wakil-wakilnya aja. Belum bisa mengikuti Nabi Muhammad sesempurna mungkin. Yang sempurna itu nanti hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu pinter jadi aktor, ngelakon, pinter makar, pinter konspirasi. Kira-kira Ahmadnya bodoh nggak? Mungkin nggak ngaku-ngaku di YouTube saya Al-Mahdi? Mungkin nggak? Udah banyak loh yang ngaku dia Al-Mahdi, juru Ratu Adil, juru selamat. Udah banyak. Di Pakistan ada, di Jawa ada, di Sunda ada. Kemarin aja dari Serang ada, dari Lampung ada, dari Malaysia ada. Ya salam, sabar dikit kek ya. Main cerita-cerita aja di IG, main cerita-cerita. Yang ngirim-ngirim ke IG saya juga banyak, ngaku saya lah Al-Mahdi. Ternyata pemain game. Cuma karena jidatnya lebar, hidungnya mancung dikit. Macam-macam udah, macam-macam. Karena kita mengenal ilmu ini, yang mewarisi Ahmad itu dialah bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi itu gelar, berarti ya Ahmad itu nama dia tuh. Nurnya Muhammad juga, ya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib,
ya. Si Nur Muhammad itu terbit nurnya di timur dan di barat, ya. Oke. Jadi inilah penjelasan lanjutan daripada surat Shad ayat 72, ya. Dan ini belum selesai loh. Masih ada lanjutannya lagi, ya. Masih ada penjelasan di balik penjelasan. Masih ada rahasia di balik rahasia. Ya. Oke, kira-kira itu. Udah jam 10. Ini jam mana salah kayaknya nih. Kayaknya belum disetting tadi nih. Kecepatan itu. Oh, itu yang Bahlul. Jamnya PA. Baik, gimana Bu? Ya, gimana? Ya. Mengenai tadi bahwa ruh itu tidak berarti holik ya. Ya. Terkait dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu seperti apa hubungannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaitannya apa dengan ruh tidak dicipta, kan gitu. Mati itu pulang kampung. Tubuh dicipta dari tanah, maka dia pulang ke kampungnya tanah. Ruh dihembuskan dari ruhi Ahmad, maka dia harus cari jalan pulang ke. Bisa nggak ruh tubuh tanpa ditanam dia tertanam? Gak bisa, harus ada yang ngurusin, dimandiin, dikuburin. Tuh, paham maksud saya? Ini ilustrasinya. Jika tubuh zahir ini harus ada yang urus, harus ada gurunya, apalagi harus ada yang nunjukin jalannya, harus ada yang gendong. Jadi ruh ini kalau dia berpisah nggak ada yang jemput, dia akan gentayangan kemana-mana. Tapi bukan jadi hantu, bukan. Yang jadi hantu itu jin. Dia akan kemana-mana, dia mencari pertolongan. Siapa? Aku mau kemana ini? Dia bingung. Maka sekarang kita kasih tahu, kalau kita meninggal kita harus kembali kepada Ruhullah Ahmad. Ini yang harus dicari, ya. Makanya ada satu sholawat boleh diamalkan. Allahumma ya Ahad, wahai ya Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, sholli ala Ahmad, limpahkanlah rahmat, sampaikanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Itu maknanya. Pulangkanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Pulangkan kami kepada ibu kami, induk kami. Kalau kita masih punya ibu, pengen pulang kampung nggak kalau ibunya di kampung? Ibunya di sini, berarti pulangnya di sini, ya kan? Coba misah sehari aja, nggak mau kan? Nggak mau tuh, pelukan langsung. Begitulah nanti jika ruh tahu jalan kepada ummur ruh, nanti mereka semua akan bermanja-manja. Makanya kalau bener nih kita sholawat, kita mewek-mewek nyebut nama Ahmad. Nggak ada orang yang nggak bisa nangis kalau nggak sebut Ahmad. Cuma ini kita lagi tahan-tahan aja nih. Kalau bener nih ruh, dia percikan dari hembusan Ahmad, disebut Allahumma ya Ahad, sholli ala Ahmad. Enggak, pasti ngalir. Ya Allah, ruhku ini adalah bagian dari hembusan ruhmu Ahmad. Tolong kembalikan ia kepada ruhmu Ahmad. Sampaikan kami kembali pulang kepada ibu ruh kami Ahmad, induk ruh kami Ahmad. Enggak nangis berarti dalamnya hitam. Itulah rahasia. Silakan diamalkan itu, ya. Ya, Allahumma ya Ahad, sholli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, sholli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, sholli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Allahumma sholli ala Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Mulk.
Ya, kira-kira begitu. Ada orang kalau dia mau nangis dia ketawa, yang ngaji nangis dia. Atau kalau dia mau nangis dia marah-marah dia. Ada juga, ya. Itu cara aja untuk mengalihkan, namanya iltifat. Cara aja. Kan repot. Guru mau ngajar nangis mulu, ya repot semuanya. Ya. Tapi rasakanlah itu. Nah, baca itu kalau bisa pagi atau malam tahajud 100 kali. Nikmati itu bacaannya. Ya Allah, yang menghembuskan rohku dari Ahmad, pulangkan ruhku kepada ibu ruhku Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu ummur ruh, induknya roh, ibunya roh. Ini istilah aja ya. Karena sumber kita sebut induk. Kita bersumber darinya. Kalau meninggal, insya Allah dia tahu jalan pulang kampung. Ya, biasanya dia ada namanya ya. Seharusnya ada namanya tuh. Maka kalau ada wali yang mengerti nama ini, minta nama kepada dia. Biasanya walinya suka nyamar-nyamar juga. Waduh, berat ujian kita. Karena Dajjal itu suka melakon, memalsukan dirinya menjadi orang baik. Maka yang mengerti nama ini pasti dia memalsukan dirinya seakan seperti orang yang tamak dunia, jahat, kayak nggak sholat, kayak itu orang yang paling durhaka sedunia. Ya, itu namanya malamatiyah. Itu berat ujiannya. Nah, ujian bagi kita kalau emang punya ruh, coba tanya ke dalam ruh. Jangan hanya pakai akal. Kalau akal kita bilang, masa sih? Akal kan gitu ngomongnya. Kalau ruh dia nggak ngomong begitu. Ya, dulu orang Arab bingung, Muhammad ngaji di mana? Kok dia bisa mengerti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad? Itu mereka bingung itu. Nggak ada yang nyokolahin. Itu lewat ruh itu. Maka mereka ngomong, ini bukan dari ahli kitab, bukan dari ayahnya udah meninggal duluan, bukan dari ibunya meninggal ketika kecil, bukan juga dari kakeknya sibuk ngurusin orang. Terus dari mana? Disitulah kemudian Abu Bakar sadar, oh kalau Muhammad pasti Allah di belakangnya gitu. Ya, maka bernamalah beliau Siddiq. Ya. Kisah Mi'raj itu salah satu dari kisah yang beliau jadi disebut Siddiq. Gitu. Gitu. Aman. Ntar diamalin ya, sholawat ahadiyah ya. Itu sudah biji-biji sholawat udah. Pangkal-pangkalnya sholawat. Karena sholawat itu banyak, ada Al-Fatih, ada sholawat Nurizat, ada sholawat Tibul Qulub. Ini masing-masing punya fungsi, punya rahasia-rahasia. Ini sholawat ma'rifat ya. Dan itu gak dibuat-buat, emang dikasihnya begitu. Siapa yang ngasih? Ya itu tuh Ahmad Ruhullah yang ngasih gitu. Nah, gimana cara koneksinya ya? Kita kan punya ruh, seharusnya kita bisa juga dong koneksi sama dia. Kenapa kita nggak bisa berinteraksi, terhubung kepada ruh Ahmad? Karena kalau kita punya handphonenya bagus, tapi baterainya soak. Baterainya ada, kartunya nggak ada. Kartunya ada, pulsanya nggak diisi. Pulsanya lengkap, nomor sudah punya, nomor yang dihubungi nggak punya. Nomor yang dihubungi sudah punya, tapi nggak mau nelpon. Paham itu bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa kias lah ya. Semoga kita bisa mengerti ya kias-kias ini ya. Maka harus persiapkan casing yang bagus, persiapkan juga kartu energi yang bagus. Kartunya apa? Kalau mau download aplikasi bisa nggak tanpa nama akun? Maka harus punya nama akun.
Apa nama akunnya? Itulah nama ruh. Maka ilmu tentang nama ruh adalah awal dari berkoneksi dengan Ahmad Ruhullah. Hati-hati, kadang-kadang kita kena siloka yang selama ini orang udah ketemu sama kita, ternyata dia orangnya. Biasa. Kalau zaman-zaman Syekh Abdul Qadir kan enak, orangnya pakai serban, ya kan, sholatnya Masya Allah, enak. Tapi nggak mungkin Allah membiarkan mutiara Ahmad ini diobral, diketahui orang banyak-banyak, bisa dicuri dia. Maka Allah lapisi dia dengan sisi basyariah, manusiawi yang orang nggak akan paham kalau di dalamnya ada sir Ahmad. Ya, kadang-kadang dia teman kita, jangan-jangan dia tetangga kita, jangan-jangan dia dulu murid kita, jangan-jangan dia dulu guru kita, jangan-jangan dia dulu pernah ziarah sama kita, jangan-jangan dulu kita makan di warteg sama dia. Lengkaplah semua. Jangan-jangan kita dulu waktu muda jontok-jontokan sama dia. Bisa jadi tuh. Rahasia Allah ini kan ada di mana-mana, ya. Pintar-pintar lah. Kira-kira itu kajian kita malam ini, ya. Pertanyaannya dicukupkan dulu karena kami mau jalan lagi ke Bandung nih. Bandungnya bukan Bandung ini, Bandungnya di mana kita? Lembang, gila, Masya Allah. Jadi mohon izin nih Pak Kiai, mohon doa selalu bagi kami yang masih muda-muda. Mohon maaf jika suul adab. Ya Bu ya. Umi, maaf telat ya. Ya. Alhamdulillah. Ya kajiannya begini nggak setia ya, salam. Mungkin itu dari kami. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini bukan ilmu saya cuma diberikan lalu saya membagikan ulang. Jadi jangan bilang saya yang pintar, ataupun kalau salah, ya salah mungkin saya salah menerjemahkannya. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasul, jangan salahkan guru-guru saya. Cukup salahkan saya, ya. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.